kita bergerak di bidang kaderisasi yang ditujukan untuk seluruh warga jurusan biologi. Apa? Terap lop lah, kop le lah, kop le lah, kop le lah, cum le lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bito, ketemu lagi dengan kita dalam podcast Biology Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai departemen yang gak kalah seru nih, yang gak kalah keren juga sama departemen sebelumnya, yakni departemen P dan K. Nah, penasaran departemen apa sih yang akan kita cari seluk-beluknya? Sebelum itu saya ada pantun nih. Mas Hilmi pergi ke H&M, pulang dari H&M beli boba. Kali ini ada departemen PSDM, si paling peduli sama maba. Oke, untuk itu dalam beberapa menit ke depan saya Lila Tusaida Mafiro sebagai moderator akan memandu jalannya podcast kali ini. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat dari PSDM. Oke, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu ya teman-teman buat narasumber kita yang sangat hebat kali ini. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kurang enak. Mungkin dari kakaknya bisa berkenalan terlebih dahulu beserta jabatannya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Hilmi Sanur Iman, bisa dipanggil Hilmi, selaku Kepala Departemen PSDM Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Di sini saya ditemani oleh anggota staf departemen saya. Ya, saya Rahman Zarif, biasa dipanggil Ri. Oke, mungkin sedikit memperkenalkan juga anggota lain dari Departemen PSDM ya, Pak Moderator. Dari anggota Departemen PSDM sendiri itu saya punya 3 staf ahli. Yang pertama itu Devinta Agustina, yang kedua Tirta Wayu Febriani, dan yang ketiga itu Taufik Arif Wicaksono. Untuk anggota staf departemennya saya punya 5 anggota staf, yang mana satunya itu di samping saya, tapi yang 4 itu yang pertama Aini, yang kedua Nurin, yang ketiga Habil, sama Erika Anggun. Oke, terima kasih. Karena kita sudah saling mengenal nih mengenai narasumber kita beserta dengan anggota-anggota dari PSDM itu sendiri. Untuk memulai sesi tanya jawab kita, saya ada satu pertanyaan untuk pengenalan lebih awal. Jadi pertanyaannya ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira pengertian dari PSDM itu apa beserta urgensinya. Dari PSDM sendiri yaitu kepanjangannya yaitu penyelenggara senang-senang dengan mata, EKE pengembangan sumber daya manusia. Di sini kita itu bergerak di bidang kaderisasi dan proja-projanya itu apa aja, Mas? Ya, untuk itu tadi kan PSDM bergerak di bidang kaderisasi yang mana kita implementasikan dan realisasikan di 3 program kerja kita. Di mana program kerja pertama yang tentunya semua sudah pasti tahu lah, dengan nama Biostation, di mana Biostation sendiri itu untuk kaderisasi mahasiswa baru. Lalu yang kedua itu LKMMTD, di mana LKMMTD sendiri itu kaderisasi untuk seluruh mahasiswa biologi, mahasiswa aktif biologi. Dan yang ketiga itu upgrading yang diperuntukkan untuk kaderisasi dari fungsionaris himpunan mahasiswa biologi itu sendiri. Oke, jadi PSDM ini merupakan departemen yang sangat penting ya Kak dalam Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Oke, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat Bito dalam podcast kali ini. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, tips and triknya dalam mengatur maba yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dengan sifat yang berbeda-beda. Mungkin bisa dijawab oleh kakaknya. Tips and trick. Ya, tips and trick sendiri yaitu kalau saya sendiri prefer jawabnya itu jam terbang. Tapi kalau Mas Hilmi beda lagi kemungkinan. Oke, untuk tips and trick sendiri yaitu kalau saya sendiri prefer jawabnya itu jam terbang. Tapi kalau Mas Hilmi beda lagi kemungkinan. Tips and trick sendiri yaitu kalau saya sendiri prefer jawabnya itu jam terbang. Tapi kalau Mas Hilmi
Tentu jam terbang itu penting ya, seperti yang dikatakan sama rekan saya barusan. Jam terbang di sini itu jam terbang untuk kita sebagai panitia, bagaimana kita mengatur maba yang tentunya 2 kali lipat dan punya sifat yang berbeda-beda juga. Selain jam terbang, kita juga melakukan evaluasi dari terselenggaranya kegiatan di tahun kemarin itu seperti apa. Dari evaluasi tersebut kita benahi lagi untuk kita implementasikan di tahun ini agar tidak mungkin miss ataupun kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi seperti itu. Berarti untuk kata kuncinya ini jam terbang sama evaluasi dari tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan perkenalan maba di tahun ini yang jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kan dari PSDM ada Prokja yang melibatkan maba yaitu Biostation. Nah, kenapa sih harus banget buat mengikuti serangkaian Biostation? Ini pertanyaan sangat menarik nih. Mungkin bisa langsung dijawab. Sebenarnya gampang saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kenapa maba harus mengikuti Biostation? Dilihat dari PSDM-nya sendiri aja, kepanjangannya seperti itu. Penyelenggara senang-senang dengan maba, apalagi acaranya penuh dengan kesenangan. Yes, benar sekali. Dan silakan tunggu saja untuk para maba. Iya. Menanggapi juga yang menambahkan, kenapa kalau kita sangat mewajibkan buat adik-adik mengikuti Biostation sendiri, karena Biostation itu tempat untuk adik-adik sekalian belajar di awal, belajar mengenal lingkungan kampus, belajar menerima kalau di biologi ya 2 program studi, ada prodi murni dan juga pendidikan, di mana mereka menerima program studi tersebut yang merupakan pilihan mereka, dan juga tempat saling mengenal satu sama lain, baik di angkatan sendiri, kakak tingkatnya, bapak ibu dosennya, bahkan tukang kebunnya juga harus kita kenalkan juga di Biostation tersebut. Hari ini Sampai ya itu. Berarti memang di Biostation ini sangat penting ya untuk awal-awal perkenalan dari maba itu, untuk mengenal teman-temannya, untuk mengenal kakak tingkatnya, dosen, bahkan tukang kebunnya sudah dijelaskan tadi. Oke, lalu ada sobat Bitalk nih yang kepo, kenapa kita harus banget buat join di PSDM? Karena ada saya. Ya, enggak. Kalau misalkan gini ya, kenapa kok harus banget gitu join PSDM? Karena bisa dibilang PSDM ini kan yang saya katakan tadi, bergerak di bidang kaderisasi, merupakan tantangan tersendiri, di mana output kita itu bukan sebatas hasil digital dan sebagainya, tapi output dari yang dihasilkan dari departemen kita berupa manusia, hasil yang kita kader seperti itu, baik mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dan juga fungsionaris itu sendiri gitu. Baik, berarti PSDM ini emang sangat penting ya buat pengembangan diri kita sebagai mahasiswa di selingkup kampus ini. Oke, penyampaian topik yang sangat edukatif dan informatif ya teman-teman buat kita semua. Tentunya Sobat Bitalk sudah paham mengenai seluk-beluk yang ada di PSDM ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kita kali ini. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada pesan nih yang disampaikan kepada Sobat Bitalk sebelum podcast berakhir. Kepada saya apa kamu? Sawadihap. PSDM. PSDM apa PSDM? Hai, gitu. Ya. Sedikit pesan ya buat teman-teman, baik mahasiswa baru yang baru masuk di biologi. Pertama saya ucapkan selamat terlebih dahulu ya, sudah diterima di biologi. Terus untuk mahasiswa yang masih aktif juga di biologi, pesan. Nah, untuk pesannya sendiri untuk semuanya, pendidikan itu bukanlah sebuah tujuan, tapi pendidikan itu sebuah perjalanan. Aku. Untuk saya pesannya sendiri, nanti translate-nya di bawah. Ya itu tadi.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini ada jargon istimewa dari Departemen PSDM. PSDM. Nah, itu jargonnya. Ya, Sudah. Sudah cukup? Ya, karena kita perlu kesenangan gitu. PSDM tertawa. Oke, baik, terima kasih atas keseruan yang telah kita perbincangkan kali ini. Tidak sabar dengan departemen di podcast-podcast selanjutnya. Kira-kira departemen apa ya yang akan kita bahas di podcast-podcast selanjutnya? Jangan lupa stay tune di Instagram kita @himabiologi_unesa dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita. See you, bye-bye! Di bidang bakat dan minat ya, terutama di bidang seni maupun olahraga. Ada satu lagi nih yang spesial, terutama di biologi ada yang spesial, yaitu adanya KSKM. Mungkin kemarin udah diulas di Departemen Penelitian dan Keilmuan ya terkait KS, yakni ada kelompok studi. Lalu KM itu apa sih? KM ini kelompok minat. Kami mengadakan perlombaan online dan juga offline. Untuk yang online ini ada Mobile Legend, kemudian ada art challenge, sinematografi, song cover, dan juga dance cover. Kemudian untuk perlombaan yang offline ini ada 2, yaitu ada badminton dan juga futsal.